Salam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar ini adalah materi kelas 8 di semester genap. Kompetensi dasar. Yang pertama, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Di dalam bangun ruang sisi datar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah kubus. Jadi, kubus itu bangun ruang sisi datar, ya. Jadi, ini namanya kubus. Nah, kubus ini adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Jadi, bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Jadi, kubus ini adalah gabungan dari beberapa persegi. Itu, ya. Nah, kenapa dikatakan bangun ruang 3 dimensi? Karena bisa dilihat dari bawah, bisa dilihat dari samping, dan bisa dilihat dari atas. Unsur-unsur kubus. Yang pertama, titik sudut kubus. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ini adalah sebenarnya pelajaran kelas 4, 5, 6, didapat lagi di pelajaran kelas 8. Nah, pasti kalian sudah tahu yang mana dimaksud dengan titik sudut. Titik sudut yang ini maksud saya. Ini adalah titik pertemuan antara rusuk, setiap rusuk ini. Pertemuan antara garis ini. Ini titik, ini titik, ini titik. Jadi dihitung. Jadi contoh seperti ini. Jadi ini titik 1. Ini titik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti titik sudutnya 8. Itu ya. Rusuk itu yang dimaksud ini. Rusuk 1, 2, dan seterusnya. Berarti kalau kalian hitung berarti rusuknya berapa? Iya, betul sekali. 12. Sisi. Yang dimaksud sisi yang ini. Ini sisi kiri. Terus ini sisi kanan. Nah, kalian bisa hitung kira-kira sisi kubusnya ada berapa? Ada berapa? Ya, ada 6. Terus diagonal sisi. Yang dimaksud dengan diagonal sisi yang seperti ini. Jadi setiap sisi ada diagonalnya. Oke, jadi setiap sisi ada diagonalnya. Berarti diagonal sisinya ada berapa? Ya, betul, 12. Nah, sekarang diagonal ruang. Diagonal ruang maksudnya di dalam ruang ada diagonal ini ya. Berarti ini contohnya EC, BH. Nah, masih ada lagi yang lain. Coba dicari yang mana. Ada berapa kira-kira diagonal ruangnya? Ya, betul sekali. Ada 4. Terus bidang diagonal. Bidang diagonal itu yang di dalam, yang ini, BD, FH. BD, FA ya. Atau BF, HD itu. Nah, kira-kira buat seperti itu ada berapa bidang diagonalnya? Betul, sama. Ada 4. Jadi, anak-anakku sekalian, di dalam unsur-unsur kubus yang kalian harus pahami ada 6. Titik sudut,
Ada rusuk, ada sisi, ada diagonal sisi, ada diagonal ruang, ada bidang diagonal. Oke, baik kita lanjut. Jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus itu ini adalah kubus ya yang diberi warna alas dengan tutupnya. Supaya mau ditahu menandakan bahwa ini alas, yang ini tutup ya. Jadi ini tutup, ini alas. Nah, sekarang setelah saya pisahkan, saya lepas, maka inilah yang dimaksud dengan jaring-jaringnya. Nah, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ini yang berdiri. Ya, jadi kalau saya lipat kembali, saya lipat nanti kembali ini jaring-jaringnya, maka terbentuk satu kerangka kubus. Nah, sedangkan di sebelah kanan saya ini model-model kubus. Jadi tidak semuanya tidak harus seperti ini. Boleh bervariasi, boleh seperti ini. Nah, ini. Oke, nanti kalian bisa praktekkan. Jadi kalian ambil kertas berpeta, terus buat seperti ini. Kira-kira jadi enggak kertas? Jadi enggak pola kubus? Ya, baik. Kita lanjut. Luas permukaan kubus. Nah, setelah saya mengetahui jaring-jaring kubus seperti ini saya hitung ternyata ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap potongan ini berbentuk persegi. Ya, maka luas persegi itu masih ingat? Ya, betul sekali. Sisi kali sisi. Sehingga namanya luas permukaan. Makanya luas permukaan, sisinya ada berapa? 6. Dikali dengan setiap sisi luasnya adalah S pangkat 2. Berarti luas permukaannya adalah 6S pangkat 2. Oke? Mudah toh? Mudah sekali. Baik, kita lanjut. Nah, volume kubus. Volume kubus ini saya anggap juga adalah saya tidak menggunakan tutup. Ya, jadi saya tidak menggunakan tutup. Jadi saya gambar. Ya, tanpa tutup berarti saya buka yang di atas, ya, saya buka yang di atas dan saya masukkan air. Saya masukkan air ke dalam. Maka saya isi air di dalam. Maka air tersebut mengikuti bentuk wadahnya, berbentuk kubus, ya. Nah, karena di sini alasnya berbentuk persegi, alasnya, maka air itu juga alasnya itu pasti berbentuk persegi karena menyerupai bentuk bendanya. Nah, ini adalah S. Ini juga adalah S. Jadi persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, dia juga mengikuti tinggi kubus tersebut. Untuk agar penuh, maka dia mengikuti juga tinggi kubusnya. Sehingga volume kubus sisi kali sisi dikali sisi. Atau bisa disebut sisi pangkat 3. Maka inilah volume kubus. Baik, untuk memahami lebih jelas, kita lihat contoh soal berikut ini. Hitunglah volume kubus jika panjang diagonal sisi 5/2 cm pangkat 2. Jadi kita tulis dulu, diketahui panjang diagonal. Panjang diagonal sama dengan 5/2 cm. Ditanyakan volume. Nah, penyelesaian.
Volume kan itu rumusnya adalah S pangkat 3. Sedangkan di dalam soal tidak ada diketahui panjang sisinya. Nah, sehingga kita gunakan panjang diagonal untuk mencari sisinya. Nah, saya gambar dulu supaya jelas. Oke, saya gambar dulu supaya jelas. Yang dimaksud dengan panjang diagonal ini ya. Jadi ini bawahnya ini kan berbentuk persegi, jadi diagonalnya ini. Oke. Nah, kalau saya gambar, saya buat perseginya, maka yang dimaksud dengan panjang diagonal ini. Nah, itu adalah 5 akar 2. Kemudian saya pisah. Saya potong. Ya, maaf. Saya ubah lagi jadi berbentuk segitiga. Saya ambil. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah 5 akar 2. Ini adalah siku-siku. Nah, karena persegi, berarti ini dengan ini sama. Oke? Berarti yakinlah bahwa ini adalah sudutnya 45 derajat. Ini 45 derajat. Ini saya ajarkan step by step ya. Karena kita sudah belajar tentang teorema Pitagoras, maka kita bisa masukkan ke dalam sini. Nah, sekarang kita lihat, kita masih ingat kan Pitagoras yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Nah, sekarang ini sudut siku-siku yang ada di depannya garis itu kita lihat perbandingannya yaitu adalah akar 2. Ya, akar 2 perbandingannya. Karena ini dengan ini sama, maka ini adalah 1, ini adalah 1. Sekarang, saya kasih nama. A, B, C. Maka, A, B banding BC banding CA. Kita kembali membahas Pitagoras. Tapi tidak apa-apa. Ini gabungan supaya kalian memahami lebih jelas. Ya, memahami lebih jelas. Maka AB-nya perbandingannya 1, BC-nya perbandingannya akar 2, CA-nya perbandingannya 1. Sesudah itu, kita masukkan ukuran sebenarnya. AB tidak ditahu, jadi saya tulis AB. BC 5 akar 2. CA atau AC tidak ada, berarti saya tulis CA. Nah, sekarang kita ambil yang ini. Ya, ambil AB. Berarti AB per 5 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Kita kali silang. Maka hasilnya akar 2 AB sama dengan 5 akar 2. AB sama dengan 5 akar 2 dibagi dengan akar 2. Maka saya coret akar 2-nya, hasilnya adalah 5 cm. Berarti AB ini adalah sisi. Ya. Jadi ini adalah sisi. Nah, sesudah itu kita boleh masukkan di dalam. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Maka 5 kali 5 dikali 5 cm. Hasilnya sama dengan 125 cm pangkat 3. Itulah volume kubus tersebut. Kita lanjut di poin yang kedua. Sebuah kubus mempunyai luas alas 196 cm pangkat 2. Hitunglah volume kubusnya. Maka kita tulis dulu. Diketahui luas alas 196 cm pangkat 2. Ditanyakan volume. Penyelesaian. Volume adalah sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan di dalam tidak ada lagi sisinya.
Maka kita cari dulu luasnya. Karena luas alasnya berbentuk persegi adalah S pangkat 2 atau sisi kali sisi. Maka luasnya kasih masuk 196 sama dengan S pangkat 2. Berarti S sama dengan akar dari 196. Berarti adalah 14 cm. Maka dapatlah sisinya. Maka kita bisa dapat volumenya S pangkat 3 berarti 14 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 2744 cm pangkat 3. Mudah kan kalau kita belajar, kita pahami dengan baik, tidak ada yang susah. Lanjut, kita nomor 3. Hitunglah luas permukaan kubus yang memiliki panjang rusuk 7,5 cm. Diketahui rusuk atau sisi 7,5 cm. Ditanyakan luas permukaan. Penyelesaian. Luas permukaan sama dengan 6S pangkat 2. Maka dikasih masuk 6 kali 7,5 dipangkatkan 2. Maka hasilnya 337,5 cm pangkat 2. Oke. Jadi sudah kita belajar volume, ada juga luas permukaannya. Terakhir, latihan soal, contoh soal. Sebuah kerangka kubus dengan panjang rusuk 17,5 cm akan dibuat sebanyak 8 buah. Hitunglah panjang kawat yang diperlukan. Nah, saya tulis dulu, diketahui sisinya 17,5 cm. N sama dengan 8 buah. Maksudnya N itu banyaknya yang mau dibuat. Oke. Maka saya ditanyakan panjang kawat. Loh, kenapa dicari panjang kawat, Pak? Sedangkan penjelasan di awal tadi tidak ada panjang kawat. Tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari variasi soal. Tetapi yakinlah kita pahami konsepnya akan mudah. Nah, sekarang kita gambar dulu. Jadi yang ditanyakan adalah panjang kawat ya. Kita penyelesaian. Jadi saya gambar sebuah kubus. Nah, itu panjangnya adalah 17,5 cm. Nah, untuk mendapatkan panjang kawat satu kubus, satu kerangka kubus, ini kan rusuknya ini ada 12. Oke, ada 12 rusuknya. Jadi kalau kita mau bikin kubus dari sebuah kawat, kayu, atau bagaimana, kita harus hitung rusuknya. Ada berapa? Berarti satu kerangka kubus itu membutuhkan panjang kawat 12 dikali 17,5 cm. Oke, hasilnya sama dengan 210 cm. Itu satu kerangka kubus. Nah, sekarang dia bilang mau dibuat sebanyak 8 buah. Berarti untuk 8 kerangka 8 kerangka kubus, maka 8 dikali 210. Berarti 1680 cm. Kalau dijadikan meter berarti 16,8 meter. Maka panjang kawat yang diperlukan 16,8 meter. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga anak-anakku sekalian memahami, mengerti, sehingga bisa menyelesaikan latihan-latihan soal yang diberikan. Sekian dan terima kasih.
Salam sehat.